Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Sinta Alifah Rahmadani. Saya di sini kelas 10-8, absen 32. Saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya berupa presentasi, kolonialisasi, dan perlawanan pada mana masuknya bangsa barat di Indonesia. Masuknya bangsa barat dan penjajahan di Indonesia. Ada 5 materi yang akan saya jabarkan, yaitu adalah penjajahan dari negara Portugis, dari negara Spanyol, dari negara Inggris, dari negara Belanda, dari negara Prancis. Adalah kolonialisasi Portugis. Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511 di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque dengan tujuan yang buruk yang akan menyiksa para pribumi di Indonesia, sehingga dari hal tersebut memicu penyerangan dan perlawanan dari rakyat Indonesia. Nah, perlawanan yang pertama pada tahun 1523 sampai 1524, pada mana Portugis lebih menyerang dahulu Aceh, dan Aceh berhasil mengalahkannya dengan beberapa strategi, yaitu 1. Kerjasama dengan kerajaan lokal lain, yang kedua mendatangkan bantuan dari Turki, yang ketiga melengkapi dermaga dengan kapal. Kemudian dari hal tersebut Aceh kemudian melawan Portugis di Malaka. Di saat Malaka di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Riyad Shah, dan namun Aceh gagal dalam penyerangan terhadap Portugis. Akhirnya Portugis pun melakukan serangan balik kepada Aceh, namun pada sayangnya Portugis pun kalah dan tidak dapat mengalahkan Aceh. Nah, di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, beliau membuat strategi di bidang ekonomi untuk mengalahkan Portugis, yaitu 1. Blokade perdagangan, di mana strategi tersebut adalah mengblok semua hasil dagang yang Portugis jualkan. Yang kedua adalah melarang menjual rempah ke Portugis, terutama lada dan cengkeh. Yang ketiga adalah dari strategi tersebut supaya Portugis lumpuh dalam hal ekonominya. Kemudian tahun 1641 Portugis berhasil diusir dari Malaka oleh VOC. Baik, penyerangan yang kedua dilakukan rakyat Maluku untuk mengalahkan Portugis, dari mana 28 Februari 1570 Sultan Harun dibunuh oleh pasukan Portugis, yang kemudian kepimpinannya diganti oleh Ba'abullah, yaitu anak dari Sultan Harun. Nah, dari sebab itu meninggalnya sang ayah, Sultan Ba'abullah menyatakan perang kepada Portugis, dan akhirnya taktik perang atau strategi perang yang digunakan untuk menyerang Portugis adalah teknik isolasi, pada mana Ba'abullah mengapung benteng Portugis Sao Paulo yang terletak di desa Castela bagian darat Ternate. 5 tahun lamanya benteng Portugis dikepung Ba'abullah. Akhirnya pada 1575 bendera Portugis resmi diturunkan dan Portugis menyerah terhadap Sultan Ba'abullah. Baik, itulah hasil dari penyerangan dan perlawanan dari rakyat Indonesia kepada Portugis. Baik, materi yang kedua setelah Portugis adalah kolonialisasi dari Spanyol, pada mana tujuan Spanyol menjajah Indonesia hampir sama dengan Portugis, yaitu semata-mata untuk mencari rempah, terutama lada dan cengkeh. Nah, dari hal tersebut aksi kolonial Spanyol terhalang dengan Portugis, dan pada akhirnya dua negara tersebut membuat konsekuensi perjanjian Saragossa tahun 1531, di mana Portugis menjalankan pengaruhnya di Maluku dan di Malaka, dan Spanyol
menjalankan pengaruhnya di Filipina, dan akhirnya kolonialisasi Spanyol hanya berlangsung sementara. Baik, materi yang ketiga adalah kolonialisasi Inggris. Inggris menjajah Indonesia selama 5 tahun dari 1811 sampai 1816. Nah, dikutip dari Sejarah Indonesia Modern 2016, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pada mana Batavia tersebut adalah pusat kekuatan Belanda. Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Pada akhirnya, Inggris melakukan perjanjian Tuntang di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles di 18 September 1811 yang berisi sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintah Inggris. Yang ketiga, orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris sesuai waktu yang ditentukan. Yang keempat, hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Nah, dari info yang saya dapat bahwa Thomas Stamford Raffles juga penemu bunga Rafflesia arnoldi, sehingga penamaan bunga Rafflesia arnoldi diambil dari nama belakang Raffles, yaitu Thomas Stamford Raffles, sehingga menjadi Rafflesia arnoldi. Baik, kita lanjut. Kemudian ada perlawanan rakyat Indonesia terhadap Inggris, yaitu ada 2 kali perlawanan, dari mana 1. Operasi militer 21 Juni 1812, Raffles memerintahkan serangan ke Yogyakarta. Berbagai perlawanan dan teknik strategi penyerangan dan perlawanan masyarakat Yogyakarta dilakukan. Berbagai macam tembakan dan meriam-meriam pun telah diaksikan. Namun, akibat dari dahsyatnya serangan Inggris, keraton Yogyakarta pun hancur parah. Yang kedua, Raffles juga memerintahkan untuk menggulingkan Sultan Mahmud Badarudin II dan merebut Pulau Bangka. Berbagai penyerangan dan perlawanan dilakukan oleh masyarakat Bangka. Tujuan Raffles untuk merebut Pulau Bangka adalah untuk markas tentara Inggris dalam menahan Belanda dalam menghancurkan Napoleon. Kebijakan pemerintahan Raffles yaitu adalah A. Kebijakan Raffles dalam membagi karasidenan dalam 6 daerah di Pulau Jawa bertujuan supaya mudah dalam mengawasi daerah di Pulau Jawa. Kemudian yang B, Raffles melakukan reformasi massal untuk mengubah sistem kolonial pemerintah Hindia Belanda dengan 3 prinsip. Salah satu prinsipnya adalah atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat menggarap dianggap sebagai penyewa. Kemudian, Raffles menerapkan sistem di bidang ekonomi. Salah satunya adalah penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Nah, kemudian setelah memenuhi masa jabatannya dan telah melaksanakan tugas-tugasnya, Raffles diturunkan di sistem pemerintahan pada 1815, digantikan oleh John Vendel. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali tanah jajahan ke Belanda, dan penyerahan itu sesuai dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Baik, materi selanjutnya adalah kolonialisasi Belanda. Latar belakang pertempuran dengan Belanda, pada mana Belanda datang pertama kali ke Indonesia tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, mendarat di pelabuhan Banten. Kemudian pada tahun 1602, John van Oldenbarnevelt mendirikan VOC, Perusahaan Hindia Timur. Hal tersebut bekerja sama dengan beberapa sultan di Nusantara. Namun, VOC seringkali melanggar janji-janji yang disepakati, dan Belanda pun juga melakukan banyak penyelewengan terhadap pribumi secara terus-menerus, sehingga menimbulkan aksi perlawanan rakyat di Nusantara karena memberikan dampak yang negatif dan merugikan pada masyarakat di Nusantara. Dan kemudian Belanda pun menyiksa para pribumi dengan keji, mulai dari sistem tanam paksa dari 1830 sampai 1833 di bawah Gubernur Jenderal Johannes van der Bos.
pada mana kebijakan ini mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor khususnya kopi, tebu, teh, dan nila, dengan tujuan mengatasi krisis keuangan Hindia Belanda dan membayar kerugian akibat perang. Berikut adalah kekejaman Belanda saat menjajah Indonesia, yaitu adalah melakukan kultur stelsel, yaitu sistem tanam paksa, pada mana ketika rakyat itu menanam sebuah tumbuhan dan memberikan hasil, namun tidak ada gaji yang diberikan kepada rakyat tersebut. Yang kedua adalah memperlakukan pelayaran hongi. Yang ketiga adalah kerja paksa atau rodi. Yang keempat, monopoli dagang melalui VOC. Yang kelima, pembunuhan wanita untuk mencegah kelahiran. Nah, dari kekejaman Belanda tersebut, akhirnya rakyat Nusantara melakukan perlawanan untuk menentang penjajahan Belanda. Salah satunya adalah Perang Patimura yang dipimpin oleh Patimura, yang kemudian adalah Perang Diponegoro, dan kemudian ada Perang Paderi, dan kemudian ada Perang Aceh, Perang Makassar, perjuangan Sisingamangaraja, dan perjuangan Sultan Agung. Banyak perlawanan dan penyerangan yang dilakukan oleh rakyat Nusantara kepada Belanda untuk menghentikan aksi-aksi kejinya terhadap pribumi. Nah, kemudian berbagai perjuangan dan perlawanan jiwa raga telah dilakukan, dan pada akhirnya Belanda menyerah 1942 dan tidak lagi berkuasa di Indonesia. Dan daripada itu, Indonesia mulai merubah sifat perjuangan yang dahulunya kedaerahan menjadi nasionalisme, mulai dari berdirinya organisasi Budi Utomo, Dagang Serikat Islam, Indeske Partis, NU, Muhammadiyah. Baik, materi yang terakhir adalah kolonialisasi Perancis. Kolonialisasi Perancis dimulai dari 1806 sampai 1811, pada mana Perancis datang di abad ke-18, berhasil mengalahkan Belanda dengan Raja Prancis mengirimkan Marsekal William Daendels ke Batavia menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Namun, Belanda ingin membalas serangan dari Prancis untuk menguasai Indonesia kembali. Baik, terima kasih. Sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga informasi-informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup presentasi, mohon izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun, yaitu adalah Mendung Peteng ing Pulau Meduro. Cukup semanten piatur kula. Mohon maaf jika terdapat suatu pengucapan kesalahan kata maupun pengetikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.